Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Eka Setiarinanda, NPM 22040110094, kelas H, Pendidikan Kewarganegaraan, yang diampu oleh Pak Ludovikus Pomanwadu. Di video ini bertujuan untuk syarat mengikuti ujian tengah semester. Di video ini saya akan menerangkan 3 topik. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat sendiri memiliki arti yaitu dasar. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang bernilai pada nilai-nilai Pancasila sebagai tempat untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang diharapkan jati dirinya diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Para mahasiswa sebagai individu, calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. PKN lebih memberikan pembekalan kepada warga negara yang memiliki peran aktif di masa yang akan datang. PKN memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar menjadi warga negara yang baik, to be good citizens, yakni warga yang dimiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk karakter warga Indonesia menjadi warga negara yang luhur, cerdas, terampil, dan setia kepada bangsa seperti yang diamanatkan Pancasila. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Topik yang kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pembentuk identitas nasional bangsa. Pembentuk identitas nasional bangsa
Pembentuk identitas nasional suatu negara mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Fungsi identitas nasional yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai landasan negara, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Ada beberapa jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Yang kedua identitas instrumental. Yang ketiga identitas alamiah. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Identitas instrumental, hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Topik yang ketiga adalah nilai dan norma konstitusional. Hal itu ditandai dengan adanya konstitusi yang ada di negara Indonesia. Hal itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah semua ketentuan dan aturan dasar tentang ketatanegaraan di dalamnya terdapat perlindungan HAM dan mengatur mengenai distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi adalah hukum yang paling tinggi dan paling fundamental karena landasan otoritas perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku umum agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar agar dapat berlaku dan dilaksanakan dengan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law atau supremasi hukum antara hubungan pemerintah dengan individu. Hakikat Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Hakikat Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Secara umum, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang merupakan bentuk terjemahan istilah konstitutio menjadi undang-undang dasar. Konstitusionalisme adalah paham yang perlu dijaga melalui pembentukan konstitusi, sedangkan konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Tujuan konstitusi yaitu membatasi tindakan yang sewenang-wenang, menjamin hak-hak rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 memiliki makna dan hakikat sebagai hukum dasar. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara bertahap dan salah satunya menjadi agenda tahunan MPR sejak tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002. Di antara periodenya adalah periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini ditetapkannya UUD 1945. Penetapannya dilakukan oleh PPKI sehari setelah dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini konstitusinya adalah RIS, Republik
Republik Indonesia Serikat. Perjalanannya tidak lupa dari keinginan Belanda untuk menguasai lagi Indonesia dengan mendirikan negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II tahun 1948. Hubungan antara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Konstitusi mendapatkan peran penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Penyelenggara, tata negara, dan warga negara diwajibkan taat serta melaksanakan semua peraturan. Kepatuhan ini dilakukan dalam perilaku konstitusional yang senantiasa berdasarkan pada aturan-aturan negara yang terkait dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang diliputi rasa terhadap ideologi negara, konstitusi, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah. Sikap konstitusional yang harus dimiliki semua warga negara dan pemerintah sehingga dapat terciptanya keadaan yang tertib sesuai dengan hukum. Demikian itu dari saya. Itulah 3 topik yang saya jelaskan di video ini. Sekian dari saya. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang ketiga adalah nilai dan norma konstitusional. Hal itu ditandai dengan adanya konstitusi yang ada di negara Indonesia. Hal itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah semua ketentuan dan aturan dasar tentang ketatanegaraan di dalamnya terdapat perlindungan HAM dan mengatur mengenai distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi adalah hukum yang paling tinggi dan paling fundamental karena landasan otoritas perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku umum agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar agar dapat berlaku dan dilaksanakan dengan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law atau supremasi hukum antara hubungan pemerintah dengan individu. Hakikat Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Hakikat Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Secara umum, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang merupakan bentuk terjemahan istilah konstitutio menjadi undang-undang dasar. Konstitusionalisme adalah paham yang perlu dijaga melalui pembentukan konstitusi, sedangkan konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Tujuan konstitusi yaitu membatasi tindakan yang sewenang-wenang, menjamin hak-hak rakyat dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 memiliki makna dan hakikat sebagai hukum dasar. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara bertahap dan salah satunya menjadi agenda tahunan MPR sejak tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002. Di antara periodenya adalah periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini ditetapkannya UUD 1945. Penetapannya dilakukan oleh PPKI sehari setelah dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini konstitusinya adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Perjalanannya tidak lupa dari keinginan Belanda untuk menguasai lagi Indonesia dengan mendirikan negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya agresi Belanda I
pada tahun 1947 dan agresi Belanda II tahun 1948. Hubungan antara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Konstitusi mendapatkan peran penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Penyelenggara tata negara dan warga negara diwajibkan taat serta melaksanakan semua peraturan. Kepatuhan ini dilakukan dalam perilaku konstitusional yang senantiasa berdasarkan pada aturan-aturan negara yang terkait dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang diliputi rasa terhadap ideologi negara, konstitusi, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah. Sikap konstitusional yang harus dimiliki semua warga negara dan pemerintah sehingga dapat terciptanya keadaan yang tertib sesuai dengan hukum. Demikian itu dari saya. Itulah 3 topik yang saya jelaskan di video ini. Sekian dari saya. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.